Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini terima kasih banyak ya teman-teman semuanya yang Anda selalu mensupport dan mendukung channel ini. Ini entah kenapa lagi selalu bertanya bagaimana caranya. Saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak sanggup, saya sudah tidak bisa lagi, hutang yang banyak ini segala macam. Dan kenapa ini teman-teman semuanya gitu loh. Apa sebenarnya sih yang begitu terjadi kendala dalam hidup Anda? Ini bermacam-macam pertanyaan yang masuk sama saya gitu loh. Bayangin teman-teman semuanya, ada yang bertanya caranya gimana, entah cara apa yang dia tanya. Habis itu dia tanya lagi, Bang bagaimana caranya galbay gitu loh. Kan lucu-lucu semuanya. Habis itu ini apalagi, halo Pak mau nanya kalau mau bayar es pinjam sehari gimana ya Pak? Harusnya kan ini pertanyaan-pertanyaan yang Anda harus tanyakan ke aplikasinya. Kalau ditanyakan cara galbay ya tinggal berhenti bayar kan galbay. Tanyain aja kalau duit Anda sudah tidak ada ya Anda mau bayar pakai apa gitu loh. Habis itu Kak gimana caranya bebas dari pinjol? Ini lucu-lucu semua ya pertanyaannya ya teman-teman semuanya ya. Habis itu apalagi nih, Bang mau tanya saya tidak punya pinjaman di aplikasi tunai kita, tiba-tiba DC PT Logan mengatasnamakan tunai kita menagih tagihan dengan cara email kantor, sedangkan foto di KTP dan verifikasi wajah berbeda. Bukan ini saya. Ada lagi Bang Medi, kalau KP itu bakalan nelpon ke kantor suami nggak ya? Aduh lucu-lucu ini. Ini apalagi ini, cewek open BO jadi penjamin pinjol. Aduh, apalagi lah ini. Ini cara gimana Kak? Ini orang pada sibuk mencari cara aja semuanya ya. Menandakan dia panik banget ini. Kak tolong bantu penghapusan pinjol, udah pengen nyerah ini. Oke lah ya teman-teman semuanya ya. Ini hampir sama semuanya. Gimana caranya hapus data? Gimana ya Bang? Cara ya Bang hapus pinjol. Oke, ini untuk teman-teman semuanya Anda yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar. Panik, saya tahu. Anda panik banget, Anda stres banget gitu loh. Ya, saya selalu menyampaikan sama Anda. Kalau Anda bertanya bagaimana caranya galbay Bang, coba tanyain ke diri Anda dulu. Ada nggak duit Anda? Yang tahu ada atau tidak itu cuma diri Anda. Kalau ada, bayarkan. Kalau tidak ada, tanpa Anda sebut galbay itu akan mengikut dengan sendirinya. Ya, apa yang perlu Anda takutkan? Apa yang perlu Anda risaukan? Semuanya risau, Bang. KP mau telepon kantor, ini mau datang ke rumah, ini tidak aman. Bagaimana menghapus data? Peluang-peluang ini selagi Anda tanyakan, Anda akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang menginginkan kepanikan Anda tersebut. Sekarang tanyakan aja ke diri Anda. Kalau mampu bayarkan, kalau tidak mampu berhenti. Ya. Jangan lagi Anda gali lubang tutup lubang. Jangan hanya segelintiran ketakutan yang ada dalam diri Anda. Kapan DC datang ke rumah, aman atau tidak galbay, dihubungi atau tidak perusahaan kita, Anda malah nekat gali lubang tutup lubang. Ya, ingat saya sampaikan sama Anda. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Ya, jangan Anda paksakan. Jadi kalau Anda gali terus hutang yang semulanya 2 jadi 3. Anda gali terus hutang yang semulanya 3 jadi 6. Hutang yang semulanya 6 jadi 12. Hutang Anda tidak akan pernah selesai. Hari ini Anda menyatakan tidak mampu bayar di 2 aplikasi, 3 aplikasi, tahan di posisi itu. Sambil pelan-pelan bekerja. Berusaha. Kumpulkan uang Anda. Kalau setiap hari Anda hanya berpikir, Anda kira ada duit jatuh dari langit. Gak ada. Tetap Anda harus berusaha, bekerja. Kumpulkan uangnya. Begitu uangnya terkumpul, negosiasi. Bang, pekerjaan saya Bang, saya sudah banting tulang. Ya, pagi, sore, siang, malam semuanya. Tapi tidak mencukupi untuk menyelesaikan hutang-hutang. Ada risikonya. Apa risikonya? Mau diterapkan sama OJK di Juli besok, seluruh nama Anda masuk ke dalam BI checking. Terima atau tidak? Terima, ya sudah, bagus. Apalagi yang perlu dirisaukan? Oh, dia mau telepon kantor suami Bang. Siapa yang mau telepon kantor suamimu? Sejauh tidak ada yang melaporkan, jangan hal itu Anda pikirkan. Pinjol mau sebarkan data Bang. Sejauh tidak ada yang melaporkan dari orang sekitarmu, jangan itu dijadikan bahan untuk menakuti. Ya,
Pahami itu teman-teman semuanya. Ini nggak bisa Anda biarkan terus-menerus. Hidup sudah hancur. Ya, hidup sudah nggak mampu lagi gitu loh. Kan sudah saya bilangin sama Anda, tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol. Kami diancam bang dan diserang segala macam. Saya sematkan ini. Nomor Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, kata bos Afi, kita bantu kok. Ya, dia akan bantu permasalahan Anda. Ya sudah, Anda coba laporkan. Itu 15150505. Anda hubungi, ada emailnya juga. Apa tanggapannya nanti? Tapi jangan lupa Anda tembuskan juga, itu ada Instagram saya. Ya, apa jawaban Afi nanti? Ya, kan Afi membumingkan itu, ajakan galbay itu tindakan kejahatan. Oke, hanya segelintiran orang yang terpengaruh dengan ajakan galbay. Sisanya karena fakta hidup mereka, karena kondisi hidup mereka yang tidak memungkinkan lagi. Ya, saya tahu semuanya Anda orang baik. Anda berhutang bukan tidak mau bayar, tapi kondisi hiduplah yang mengantarkan bahwa Anda sudah tidak mampu lagi. Anda sudah tidak sanggup lagi. Tapi dengan cara ketakutan yang Anda bentuk hari ini mencelakai diri Anda. Ini menghancurkan diri Anda. Ini yang harus Anda pikirkan. Ya, jangan Anda biarkan terus-menerus pemikiran itu meracuni diri Anda, sehingga nanti ya Anda akan lebih parah daripada hari ini. Itu yang masih gali lubang tutup lubang di luar sana, yang masih mencari pinjol-pinjol yang aman galbay dan segala macam, hentikan niat Anda. Yang di luar sana yang ikut rombongan dengan perampok online, menyelesaikan pinjol legal dan pinjol ilegal, hentikan. Ya, itu berbahaya. Data-data Anda loh dipakai. Kepanikan Anda ini dimanfaatkan oleh mereka. Mereka tidak membantu diri Anda, tapi Anda yang membantu keuangan mereka. Ingat, hasil dari pencairan pinjol kalau Anda mengikuti mereka dibagi dua. Jasa backup yang mereka tawarkan itu nggak ada. Surat-surat busuk yang mereka jual sama Anda itu nggak berlaku. Apalagi gitu loh. Apalagi hapus data, cara galbay segala macam. Pikirkan aja gitu loh. Jadi teman-teman semuanya itu, Anda bisa bebas semuanya, asalkan diri Anda mampu mengambil keputusan yang tepat. Tapi Anda mempermainkan pemikiran Anda sendiri, sehingga Anda berhadapan dengan pemikiran yang jahat dalam diri Anda. Ya, bayangin, saya sampaikan gini. Sumber masalah, saya sampaikan ya. Sumber masalah ada di sini, saya bilangin. Sumber masalahnya. Gara-gara Anda ditelepon, gara-gara Anda di WhatsApp, gara-gara Anda di email. Sehingga terdoronglah Anda untuk gali lubang tutup lubang. Anda yang bertanya kapan DC datang ke rumah itu gara-gara dapat WhatsApp. Anda yang bertanya data Anda disebar itu gara-gara Anda ditelepon. Anda yang bertanya Anda akan dicegat di jalan, Anda di SMS. Anda di email sampai diproses ke jalur hukum. Ini sumber masalahnya. Ya, saya bilangin, Anda sudah tahu sumber masalahnya. Supaya Anda bisa fokus bekerja, putus dulu komunikasinya. Ini bukan kita kabur dari hutang, tidak. Tapi lebih menyelamatkan, memberikan ketenangan dalam pemikiran kita. Tapi nggak ada yang percaya. Habis itu jumpa dia dengan jasa-jasa backup data, jasa-jasa hapus data. Ditunjukkan dengan hal yang sama. Ya, mungkin dikemas dengan hal yang menarik. Ending akhirnya ganti nomor, hapus WA, ganti email. Dia rela membayar 500.000, 300.000 hanya untuk mengganti nomor. Padahal saya juga menyampaikan dengan hal yang sama. Saya bilangin sumber masalah ada di sini. Ya, ini bukan kita untuk kabur. Bukan kabur dari hutang, tidak. Ngapain kita kabur? Orang KTP kita ada kok. Alamat kita ada kok. Ya kan? Karena kita sudah capek diteror setiap hari. Kita laporin pun juga percuma. Mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Mau tidak mau supaya kita tenang, kita putus komunikasinya. Tapi orang nggak mau ngikutin. Dia harus bayar dulu. Ya kan? Kayaknya teman-teman harga menentukan kualitas ya. Kayak gitu nggak sih? Jadi kalau sudah dibayar dulu jasa orang ini, baru Anda percaya dan Anda mengikuti apa yang mereka perintahkan. Ya kan, ganti kartu ya ganti kartu, hapus WA ya hapus WA. Dia bilang nggak akan lagi tuh penyebaran data dan segala macam. Itu ilmu logika aja. Kalau yang data Anda mau disebar, tetap aja disebar. Ya nggak sih? Hanya saja Anda tidak mengetahui lagi karena nomor Anda sudah diganti. Anda bisa lebih fokus. Kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi kalau setiap hari Anda mencari, Bang, cara menghapus data gimana? Sampai menghapus pinjol Anda tanyain sama saya. Kalau menghapus pinjol di aplikasi di handphone Anda, ya bisa di-install aja aplikasinya. Ya nggak sih? Bisa Anda hapus aja gitu loh.
Kan tinggal sesimpel itu. Tapi kalau Anda bilangin menghapus pinjol yang ada di negara ini, ya lapornya sama presiden, bukan sama saya lapornya. Yang jelas buat teman-teman semuanya, Anda hentikanlah pemikiran-pemikiran jahat yang ada dalam diri Anda. Itu nggak bagus, itu mencelakai Anda gitu loh. Percaya sama saya, semakin Anda takuti diri Anda dengan pemikiran-pemikiran picik tadi, Anda makin hancur, Anda makin parah daripada hal ini. Terserah mau pinjolnya apa, Anda sebutkan aja gitu loh. Yang jelas, dengan cara-cara gali lubang tutup lubang itu tidak benar. Ya, tidak akan menyelesaikan hutang-hutang Anda. Dengan cara mengambil di pinjol ilegal, melunasi pinjol legal, itu juga tidak benar. Yang rugi diri Anda. Mengambil pinjol semi legal untuk melunasi yang legal, itu juga tidak benar. Anda akan ditipuin. Oke? Yang paling benar adalah hari ini, kalau mampu bayar, kalau tidak berhenti dulu. Jangan paksakan gali lubang tutup lubang. Jangan paksakan menjual aset-aset yang ada. Berhenti sejenak dulu. Capek dengan teroran, tadi sudah saya sampaikan. Bisa kita atasi kok, supaya kita bisa fokus bekerja dan berusaha. Ya, apalagi coba. Oh, saya diancam bang, ini gimana? Sudah coba Anda rame-rame ke nomor yang tadi saya sematkan gitu loh. Ya, Anda coba laporkan ke API semuanya. Apa tanggapannya nanti? Kita sama-sama lihat kan. Bagaimana, benar atau tidak API ini pengen membantu Anda? Atau seperti apa? Ya, selama ini kita minta perpanjangan tenor, toleransi dan segala macam. Itu pakai uang, ada uang perpanjangan. Sekarang kita minta tolong sama API, apa yang terjadi nanti? Hah? Bisa nggak teman-teman semuanya? Buktikan. Ya, mungkin dari sini cuma itu aja dulu. Yang jelas tidak ada yang perlu Anda takuti. Ikuti aja stepnya. Tanya ke diri Anda gitu loh. Mampu atau tidak? Kalau tidak mampu ya sudah. Selesai semuanya. Oke, tampung. Apa risikonya? Nama kita masuk ke slik, ya udah tampung. Ya enggak? Jadi nggak usah jadi orang egois juga, dan nggak usah menjadi orang yang paling teraniaya juga gitu loh. Ingat dulu kita mengambil dalam keadaan sadar. Ingat juga sekarang kita membayar dalam keadaan sadar. Kesadaran kita yang kita munculkan apa? Duit kita nggak ada. Kita gali lubang tutup lubang, ini tidak berakhir. Ini tidak akan selesai. Ya sudah, berarti kita harus menampung resiko apapun yang diterapkan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Midi Browning. Wassalam. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku semuanya, gimana kabar Anda sore hari ini gitu loh ya. Ini agak telat kita mengupdate videonya karena ada terkendala dengan pekerjaan juga. Oke? Kali ini teman-teman semuanya, Anda harus mempersiapkan mental yang lebih lagi kayaknya ya. Karena setelah viralnya kemarin Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia mau lapor OJK dan polisi, saya kira berbarengan dengan itu ancaman-ancaman melalui SMS dari pinjol-pinjol ini akan berakhir juga gitu loh ya. Ternyata hal itu hanyalah ya malah memakin gila lagi gitu loh ya. Sampai kemarin saya sempat juga membahas buat teman-teman semuanya, bahkan kata Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, bosnya sendiri menyampaikan, Anda ganti nomor berapa kali pun tetap pinjol mampu melacak Anda gitu loh. Dan pinjol bisa mencari Anda melalui sistem AI gitu ya. Dia bisa menggunakan hal yang terbaru itu untuk menemukan nomor baru Anda. Ya rasa saya kalau memang AI dipergunakan pinjol, ya bagus dong. Berarti kan tidak jadi masalah juga orang mengganti nomor. Lagian mereka yang mengganti nomor ini bukan berniat atau berinisiatif untuk kabur. Ya, tidak ada orang ini untuk kabur satupun. Yang masuk sama saya, rata-rata mereka tidak ingin kabur. Mereka tidak ingin, tidak pengen bayar hutang dan segala macam. Enggak gitu loh. Mereka tetap, mereka mempunyai nawa itu. Mereka mempunyai niat yang baik. Mereka ingin menyelesaikan. Tapi mereka meminta jeda waktu. Karena mereka tahu melapor kepada OJK, waktunya sangat lama. Hasilnya tidak memuaskan. Dan OJK akan lempar kanan kiri. Ya, bahkan yang dilaporkan soal Persi penagihan, OJK hanya menjawab untuk meminta negosiasi. Apakah tagihan ini bisa dinegosiasi?
Itu yang pertama. Yang kedua, dia melapor kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Selama ini kita tahu juga, kalau laporan itu tidak mendasar, laporan itu tidak ada nama aplikasinya sama sekali, itu akan ditepis. Padahal, kalau memang sistem pinjol itu bisa menggunakan AI, Afi juga bisa dong menggunakan AI dengan yang sama. Apa salahnya pesan-pesan buta yang dilaporkan oleh masyarakat itu juga diselidiki. Apakah benar ini dipinjol legal atau tidak? Ya, tapi rasa saya sulit, kecuali ya semua wajah yang ada di AFI diganti. Mulai dari pimpinan tertingginya sampai pimpinan yang paling bawah, sampai anggota yang paling bawah, diganti semua wajahnya. OJK juga seperti itu. Biar ada real. Kalau enggak, harus ada satu lembaga yang bisa mengawasi dua lembaga ini. Ya, benar atau tidaknya nanti mereka telah mengatur dan seperti apa cara realisasi di lapangan. Tapi kalau hal ini OJK yang mengatur, FPI yang mengatur, mereka yang mengawasi, rasa saya nggak maksimal. Ya, apalagi sekarang bos besar FPI sendiri pernah ya atau berkecimpung dengan pinjol juga. Ya, bahkan CEO gitu loh. Walaupun mereka bekerja sesuai dengan prosedur yang ada, tapi kepercayaan publik dalam hal itu saya rasa akan menurun. Ya, karena nggak mungkin orang mau menunjukkan satu kejelekan mereka sendiri. Ya nggak sih, tiba-tiba dia mengakui, wah itu memang kami dan segala macam, otomatis mereka akan membela diri. Kalau nggak mungkin dong ada polisi melakukan BAP untuk membuka hal-hal itu supaya mereka mengakui bagaimana kronologisnya dan segala macam. Kalau semua orang jahat datang kantor polisi tiba-tiba mengaku, rasa saya pengadilan nggak perlu gitu loh. Ngapain pengadilan lagi, tinggal jatuhkan pasal, jatuhkan hukuman. Ya enggak? Dan hal itu tidak ada, makanya prosesnya diikuti. Ada penyelidikan, ada penyidikan. Ya, itu yang terjadi gitu loh. Dan sekarang saya perhatikan teman-teman semuanya, gejolak dari ancaman-ancaman itu tidak hilang sama sekali. Salah satu yang saya temukan di sini, teman-teman bisa lihat di sebelah saya dulu ya. Mungkin kita bisa bahas yang ini saja dulu. Teman-teman bisa lihat di sebelah saya. Di sini ya, dia ada mendapatkan dua ancaman ya, dua ancaman di sini. Yang paling pertama kita munculkan yang ini aja lah dulu ya, yang ini aja dulu. Di sini ada email yang mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan. Oke, nama emailnya Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam itu isinya adalah perihal somasi One Prestasi. Ya, di sini ada gambar AFPI, lambang AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ada juga Otoritas Jasa Keuangan. Ya, perihal somasi One Prestasi. Dengan hormat pelaku peminjam, berkaitan dengan belum dilaksanakannya kewajiban pembayaran uang pinjaman dari pihak pemberi pinjaman, maka kami sampaikan somasi sebagai berikut. Saudara dengan komitmen mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu dan kesepakatan, saudara melalui pesan singkat menyatakan bahwa pinjaman tersebut akan dibayarkan. Namun sesuai dengan janji tersebut, ternyata saudara tidak juga melakukan kewajiban membayar tagihan. Oleh karena itu, melalui surat ini kami melayangkan surat somasi One Prestasi kepada saudara. Jika sampai tenggang waktu tersebut saudara tidak juga berniat membayar, maka pihak pemberi pinjaman akan meminta aset saudara sebagai jaminan dengan nilai yang sama. Apabila saudara tidak mengindahkan surat somasi ini, maka pihak pinjaman akan kasuskan pidana ke pengadilan melalui pengacara akan ditunjuk. Demikian somasi ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Di sini Jakarta 25 Juni 2025. Hormat kami, namanya cuman manajer fintech biro kredit. Apa-apaan ini? Di bawahnya kami informasikan kepada saudara bahwasannya data serta informasi pinjaman Anda sudah masuk PPATK dengan laporan indikasi penggelapan dan pinjaman. Pihak aplikasi sudah memberikan warning hal ini. Seketika peminjam akan takut dalam hal ini ya. Tapi di sisi lain peminjam juga akan kebingungan. Kenapa OJK ikut melakukan penagihan? Karena emailnya jelas-jelas namanya Otoritas Jasa Keuangan. Dan habis itu ada gambar AFI ya, lambang AFI dan ada lambang OJK. Di bawahnya ada nama manajer Fintech Biro Kredit. Dan di sini lagi katanya akan dikasuskan ke tindak pidana. Bagaimana dengan
pasal HAM. Oke, kita nggak usah bahas pasal-pasal lah. Yang jelas di sini, ini adalah pesan buta. Mereka cuma menyampaikan soal pinjaman, berarti menandakan hal ini bisa dikirim ke kebanyakan orang. Mereka tidak menjelaskan secara spesifik mereka itu dari aplikasi mana. Aplikasi B, aplikasi C, aplikasi apa? Mereka tidak menjelaskan. Ya, apakah laporan ini kalau dikirimkan kepada AFI, kalau dikirimkan kepada OJK, OJK akan menanggapi? Ya, ditambah dengan bumbu-bumbuan PPATK. Apa hubungannya coba? Penggelapan dari mana coba? Gitu apa hubungannya dengan PPATK gitu loh? Yang melakukan pencucian uang harusnya yang diperiksa pihak pinjol itu, bukan nasabahnya gitu loh. Terkadang debt collector itu asal ngomong. Ya, tahu nggak dia fungsi PPATK itu apa gitu loh? Tahu nggak mereka? Jadi asal sematkan mereka di bawah itu gitu loh. Ya nggak sih? Ini pinjaman cuma 1 juta, 2 juta, tapi dramanya terlalu jauh. Ya, apakah masyarakat nanti gimana? Ya masyarakat ya bingung dong. Secara sepihak mereka mengalami rasa bersalah yang paling tinggi. Inilah yang mereka hadapi setiap hari. Ya, melalui email gitu loh. OJK sering mengkonfirmasi ini. OJK tidak ikut serta dalam melakukan penagihan. Kalau ada yang mengatasnamakan OJK dan segala macam, itu hoax. Ya, itu tidak benar. Oke, sekarang nama OJK dicomot. Memang mereka pandai, mereka berlindung di balik. Mereka tidak menyebutkan nama aplikasi sama sekali. Mereka hanya mencerna soal pinjaman online dan pinjaman online. Itu yang mereka sampaikan. Mereka tidak sebutkan lagi namanya apa, aplikasinya apa, nominal hutangnya berapa, karena mereka ketakutan. Ya, mereka ketakutan dalam melakukan penagihan. Pihak pinjol itu ketakutan, harusnya kan gentleman. Tapi karena hal ini tidak diperbolehkan sama sekali, makanya mereka tidak gentleman karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Inilah yang harus diluruskan oleh AFI dan OJK. Oke, kenapa orang-orang itu banyak malas berkomunikasi dan segala macam? Tidak sampai pada poin yang sebenarnya. Mereka ini bukan kabur dari hutang, cuman malas dan ogah mendengarkan ucapan-ucapan sampah dari debt collector. Ya, ini baru via email, oke? Habis itu kita lanjut yang via SMS, ya. Coba AFI, ini nomornya bisa dilacak. Kalau memang pelacakan lokasi bisa digunakan melalui AI, ya, harusnya AFI bisa melacak nomor ini, dan nomor ini siapa yang menggunakan dari aplikasi mana. Oke? Kehancuran hidupmu akan tiba ini hari. Ku tunggu siang ini satu persatu, kau tunggu siang ini satu persatu. Keluargamu ku habiskan, siapkan mentalmu, keluargamu brengsek. Kira-kira kalau ini keluarga dari AFI atau keluarga dari OJK, terima nggak Anda gitu dengan hal seperti ini? Mereka tidak menyebutkan mereka dari mana dan dari mana. Memang mereka tidak menyebutkan, dan bahkan mereka tidak menyenggol sama sekali soal hutang piutang. Tapi ini real dilakukan oleh pinjol, debt collector. Oke, ini penyebabnya, ini penyumbang kenapa orang ogah membayar. Mulut sampah dari si DC yang tidak pernah diajarkan sama sekali ketika merekrut. Ini yang dibiarkan dipupuk terus-menerus. Ya. Nanti yang disalahkan mana? Pinjol ilegal. Kalau memang pinjol ilegal sumber masalah, apa gunanya waspada? Satgas waspada pasti, atau Satgas pasti, bukan waspada pasti. Satgas pasti yang telah mengumumkan memblokir sekian ribu pinjol ilegal. Kalau hal-hal seperti ini masih ditumpukan kepada ilegal, ya, bisa nggak AFI melacak hal itu? Kan AFI menyampaikan tuh, Anda ganti nomor, mau seperti apapun, kita bisa pergunakan AI. Ya, bahkan jelas-jelas dia melakukan tindakan bahwa mereka akan melaporkan ke kasus tindak pidana, penggelapan, bahkan PPATK pun, tempat pemeriksaan pencucian uang dan segala macam pun, dia akan melaporkan ke sana. Ini bagian dari strategi mereka. Dan inilah penyebab kenapa orang ogah membayar. Kenapa orang jadi ganti kartu. Mulut sampah dari penagih hutang ini. Ya, mereka pintar. Mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Pasti yang diponis ketika hal ini dilaporkan nantinya, yang diponis adalah ilegal. Oke. Apalagi saat ini pinjol sudah beralih nama jadi pindar. Sudah dibedakan. Pindar adalah resmi, pinjol yang tidak resmi. Orang-orang pasti cenderung lebih enak menyebutkan kata pinjol. Ketika kata pinjol diucapkan, berarti ini tidak resmi. Ya kan? Kalau kata pindar diucapkan berarti ini resmi. Itu kehebatan OJK. Di akhir tahun 2024, strategi ini sudah disiapkan. Ya,
Bahkan ini untuk mengelabui mungkin keputusan Mahkamah Agung kemarin yang meminta untuk membentuk satu regulasi yang jelas. Ya kan, mempertegas, menguji kelayakan dan segala macam. Kelayakan yang diuji itu selain kelayakan calon peminjam, kelayakan dari aplikasi juga. Jangan hanya calon peminjam. Gimana pendapat teman-teman semuanya? Jadi kalau masih ada yang ketakutan, Anda diberikan ancaman-ancaman sampah, keterlaluan Anda gitu. Inilah alasan utama kenapa kita memutus komunikasi, bukan kabur dari hutang. Ngapain kita kabur? Orang KTP kita ada alamatnya kok. Jelas alamatnya kok. Kita hanya sayang sama diri kita, membatasi supaya jangan terlalu banyak pemikiran. Kalau pemikiran kita banyak, kapan kita bekerja? Kapan kita berusaha? Kalau kita tidak bisa bekerja dan berusaha, dari mana rezeki datangnya? Kalau rezeki tidak datang, kayak mana membayar hutang? Paham nggak FPI? Kalau nggak paham, Anda share sama mereka. Oke, Anda share sebanyak-banyaknya, Anda yang baru masuk ke sini. Jadi nggak usah ragu. Anda mengganti nomor, menghapus WA, mengganti email. Ini bukan kabur dari hutang, tapi karena sampah mulut mereka tadi. Dari penagih hutang, apa yang bisa dilakukan FPI? Nggak ada. Ya, baru ini FPI menyampaikan, hubungi API. Ini nomornya, 150-505, hubungi Jendela API. Ya udah, hubungi semuanya ke sana. Laporkan apa tindakan mereka nanti. Sama-sama kita lihat. Ya enggak, benar atau tidak gitu loh. Atau kita menunggu nanti sampai di bulan 7. Bulan 7 katanya pinjol jangan semena-mena asal mencairkan. Oke, sama-sama kita lihat. Setuju nggak teman-teman semuanya? Kalau setuju, ketik setuju di dalam kolom komentar dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Kalau bisa sampai booming, trending kalau bisa gitu loh. Biar dilirik, dia no viral no solusi loh. Kalau nggak viral nggak ada solusi sama sekali. Oke teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat Anda semuanya yang masih diteror, diancam dan segala macam, simpan buktinya. Nggak apa-apa, putuslah komunikasinya. Demi menyelamatkan pemikiran Anda, supaya Anda bisa bekerja dan berusaha mengumpulkan uang. Kalau Anda hanya disibukkan dengan teroran setiap hari, kapan waktunya kita berusaha? Kapan waktunya kita bekerja? Hidup sudah sulit loh. Ekonomi sudah tidak baik-baik saja. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Puas.